Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil studi kami yang mengangkat topik tentang pengiriman barang atau freight forwarding dengan studi kasus pada PT Award Logistik Batam yang merupakan bagian dari Project Based Learning. Presentasi ini akan membahas secara mendalam bagaimana perusahaan melakukan proses freight forwarding, pengurusan dokumen kepabeanan, serta analisis pemilihan moda transportasi yang optimal menggunakan metode riset operasi bisnis. Boleh lanjut ke selanjutnya. Oke, baik. Saya akan memaparkan rangkaian materi yang akan kita bahas dalam presentasi ini yang terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu di bab satu ada pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan, bab 2 metode riset project based learning, yaitu metode penelitian, bab 3 pembahasan lingkup freight forwarding, bab 4 pembahasan lingkup kepabeanan, bab 5 pembahasan lingkup riset operasi bisnis, dan bab 6 yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, sebelum lanjut untuk presentasi, saya akan memperkenalkan tim saya yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Arinah Diurahma dengan NIM 4132301009. Lalu yang kedua ada Ralna Areta Albern dengan NIM 4132301003. Yang ketiga ada Ananda Indah dengan NIM 4132301004. Dan yang keempat ada saya sendiri, Alia Kemala, dengan NIM 4132301005. Yang kelima ada Arlin Bonita Atahilah dengan NIM 4132301026. Dan yang terakhir ada Haya Nabila Safa dengan NIM 4132301030. Baik, kita akan masuk di bab satu, yaitu latar belakang. Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan kompleks dalam distribusi barang antar pulau, sehingga peran freight forwarder sangat penting dalam mengelola proses pengiriman, termasuk pengurusan dokumen dan pemilihan moda transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi PT Award Global Logistics dalam pemilihan moda transportasi yang optimal, prosedur pengurusan kepabeanan yang diterapkan, serta proses pengambilan keputusan terkait hal tersebut. Hasil kajian diharapkan memberi wawasan untuk meningkatkan layanan logistik internasional dengan strategi operasional dan teknologi yang tepat. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, menganalisis strategi PT Award Global Logistics dalam meningkatkan layanan pengiriman melalui pemilihan moda transportasi yang optimal. Yang kedua, mengkaji prosedur pengurusan kepabeanan yang diterapkan PT Award Global Logistics dalam kegiatan ekspor-impor. Yang ketiga, memetakan proses pemilihan moda transportasi yang diterapkan PT Award Global Logistics dalam pengiriman ekspor-impor. Selanjutnya di bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Ananda Indah. Baik, terima kasih Kemalah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ya terkait metode riset PBL. Yang pertama itu penelitian ini merupakan bagian dari Project Based Learning, yang di mana mengintegrasikan beberapa mata kuliah yaitu freight forwarding, kepabeanan, dan riset operasi bisnis ke dalam proyek nyata yang berkaitan langsung dengan dunia industri. Yang kedua, tujuan penelitian ini untuk memahami proses ekspor-impor di PT Awad Global Logistik Batam. Fokus penelitian kami adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bagaimana proses ekspor-impor dilakukan di PT Awad Global Logistik Batam, mulai dari tahap perencanaan, pengurusan dokumen, hingga pengiriman barang. Yang ketiga, data dikumpulkan melalui wawancara. Kami mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak perusahaan. Wawancara ini membahas secara detail aspek operasional, regulasi kepabeanan, pengelolaan dokumen, serta berbagai kendala di lapangan dan berbagai solusinya. Yang keempat, diperkuat dengan data sekunder atau literatur dan sumber daring. Selain wawancara, kami juga melakukan kajian literatur dan mencari data sekunder dari berbagai sumber daring untuk memperkuat hasil penelitian dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Yang kelima, analisis kualitatif menggunakan analytical hierarchy process atau AHP
Untuk analisis data, kami menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Metode ini membantu kami dalam menyusun prioritas dan kriteria untuk memilih moda transportasi yang paling efisien dan sesuai kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir itu hasil penelitian ini disajikan dengan infografis agar mudah dipahami. Oke, mungkin itu saja. Dilanjutkan oleh rekan saya, Arlin. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan membahas mengenai bab 3, di mana itu termasuk ruang lingkup dari freight forwarding. Yang pertama itu ada profil dan jasa layanan. PT Awad Global Logistik. PT Awad Global Logistik ini beralamat di Repindo Industrial Park, Blok A2 nomor 10 di Jalan Tenggiri, Batu Ampar, Batam. Adapun jasa dan layanan yang disediakan oleh PT Awad. Yang pertama ada General Service. Itu terdapat charter service, yaitu layanan yang mencakup penyewaan penuh pesawat atau kapal sesuai dengan permintaan pelanggan, yang memungkinkan pengiriman lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan layanan reguler. Yang kedua ada International Air Freight, yaitu layanan pengiriman barang melalui jalur udara antar negara internasional. Berikutnya ada International Ocean Freight. Ocean Freight pada PT Awad Global Logistik Batam ini menyediakan layanan internasional. Adapun fitur utama layanan Ocean Freight itu yang pertama ada LCL atau Less Than Container Load yang cocok untuk pengiriman dalam jumlah kecil atau menengah. Yang kedua ada FCL atau Full Container Load yang menyediakan kontainer penuh untuk satu pengirim, ideal untuk pengiriman dalam jumlah besar. Berikutnya ada multimoda service, yaitu di mana layanan ini menggabungkan berbagai moda transportasi seperti laut, udara, dan darat dalam satu sistem pengiriman. Yang kelima ada cross-border road freight, yaitu di mana layanan pengangkutan barang menggunakan truk dan kendaraan darat lainnya yang melintasi batas antar dua negara atau lebih. Terakhir ada domestic transportation, yaitu pergerakan barang di dalam batas-batas nasional suatu negara tanpa melintasi batas negara. Yang kedua ada layanan exclusive service. Yang pertama ada integrated logistic service, di mana layanan logistik terpadu yang menggabungkan berbagai komponen rantai pasokan seperti transportasi, warehousing, dan manajemen inventory. Yang kedua ada project cargo service. Ini adalah distribusi transportasi domestik atau internasional untuk mengirim barang yang besar, memiliki nilai tinggi atau alat yang sangat penting untuk berjalannya suatu proyek. Terakhir ada value added service atau service tambahan. Yang pertama itu ada cargo insurance, itu jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap barang yang dikirim selama proses pengangkutan, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Yang kedua ada custom declaration and clearance. Ini adalah proses kegiatan ekspor dan impor yang berkaitan dengan pemberitahuan dan pemeriksaan barang oleh pihak bea cukai suatu negara. Boleh next slide. Berikutnya ada alur pengiriman pada PT Awad Global Logistik. Tahap pertama yaitu adalah penerimaan dokumen asal, di mana penerimaan dokumen awal, yaitu di mana PT Awad Global Logistik menerima invoice dan packing list dari pelanggan sebagai dasar untuk memulai proses pengiriman. Tahap kedua adalah pemesanan ruang kapal, di mana dokumen yang diterima digunakan untuk melakukan pemesanan ruang kargo kapal. Setelah konfirmasi pesanan, BL atau Bill of Lading diterbitkan sebagai bukti alokasi ruang kapal yang telah terpesan. Tahap ketiga yaitu proses kepabeanan Batam. Untuk ekspor, nomor pendaftaran pemberitahuan barang atau NPPB diterbitkan. Sedangkan untuk impor, surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB akan dikeluarkan. Tahap keempat yaitu transit internasional yang bersifat opsional. Apabila pengirim memerlukan transit melalui Singapura, dokumen transit Singapura akan diterbitkan untuk memfasilitasi kelancaran proses transit. Yang tahap terakhir adalah pengiriman akhir dan konfirmasi. Setelah semua prosedur terpenuhi, barang akan dikirimkan ke alamat penerima. Delivery order akan ditandatangani sebagai bukti sah bahwa barang telah diterima di tujuan. Boleh next slide. Berikutnya itu ada pengurusan dokumen pada PT Awad Global Logistik. Dokumen pengiriman barang yang diperlukan untuk pengiriman ekspor dan impor itu yang pertama ada invoice, yaitu dokumen yang mencantumkan rincian barang dan harga. Yang kedua ada packing list, yaitu daftar isi pengiriman yang menunjukkan jumlah dan jenis barang. Yang ketiga ada BL atau Bill of Lading, di mana itu dokumen untuk pengiriman laut yang berfungsi untuk
kontrak pengangkutan. Yang terakhir ada airway bill, yaitu adalah dokumen untuk pengiriman udara yang berfungsi sebagai bukti kontrak pengangkutan. Adapun untuk asuransi, tanggung jawab penuh sepenuhnya ada di pelanggan. PT AWO tidak menyediakan layanan asuransi langsung. Namun, PT AWO tetap memantau pengiriman dan koordinasi untuk meminimalkan risiko. Adapun cara PT AWO Global Logistik memastikan seluruh dokumen telah sesuai dengan regulasi Bea Cukai dan tidak menimbulkan kendala saat pengurusan. Yang pertama ada invoice dan packing list dicek awal oleh tim dokumen. Selanjutnya ada verifikasi HS code dan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan bea cukai dan koordinasi cepat dengan pelanggan jika ada kekurangan untuk menghindari jalur merah. Eh, lalu jika dokumen standar tidak cukup, PT Awot dapat meminta tambahan dokumen tambahan sesuai regulasi dan memastikan kelengkapan agar proses kepabeanan lancar. Terakhir ada sistem digital yang digunakan PT Awot Global Logistik untuk mendukung efisiensi pembuatan dan pengiriman dokumen. Yang pertama ada IMFS atau Integrated Freight Management System, itu pencatatan dan pemantauan operasional terpusat, dan WICOM digunakan untuk komunikasi cepat antar tim dan meningkatkan koordinasi. Boleh next slide. Selanjutnya ada perencanaan rute pemilihan moda pengiriman pada PT Awet Global Logistik Batam. Yang pertama ada perencanaan rute dan pengiriman. Itu disesuaikan dengan jalur distribusi, dan preferensi pelanggan. Contohnya pengiriman Batam ke Thailand transit melalui Singapura. Itu komunikasi transparan dengan pelanggan terkait skema pengirimannya bagaimana. Terus ada keunggulan rute transit Batam atau ke Singapura karena efisiensi biaya, low risk dan juga regular shipment. Adapun faktornya yaitu infrastruktur logistik yang lebih memadai dan frekuensi tinggi di negara Singapura. Yang ketiga ada pemilihan moda transportasi untuk transportasi laut eh, dan untuk pengiriman kargo atau kontainer karena biayanya lebih ekonomis untuk volume besar. Transportasi udara digunakan untuk pengiriman cepat atau mendesak. Ini kembali lagi disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada pertimbangan khusus rute transportasi. Rute jarak jauh, terpencil, dan infrastruktur terbatas, contohnya seperti Batam, direct langsung ke Afrika itu belum tersedia. Untuk rute Batam ke Thailand dengan transit dulu ke kapal ke Singapura, lalu lanjut lagi mau pilih transportasi melalui laut atau udara ke Thailand sesuai dengan permintaan pelanggan. Boleh ke next slide. Eh, Berikutnya ada pemilihan Incoterms pada PT Award Global Logistik. Itu penyesuaian sesuai dengan kebutuhan pelanggan. PT Award Global Logistik menyesuaikan penerapan Incoterms berdasarkan kebutuhan dan permintaan pelanggan. Umumnya, Incoterms yang telah ditentukan oleh pelanggan sesuai dengan kesepakatan mereka dengan penerima barang. PT Award Global Logistik Batam kemudian menyesuaikan seluruh proses pengiriman dan memberikan dukungan penuh sesuai Incoterms yang berlaku. Nah, untuk pengiriman tertentu seperti Incoterms Export, PT Awat Global Logistik mengambil peran lebih menyeluruh mulai dari pengambilan barang di gudang pelanggan hingga pengiriman ke alamat tujuan akhir untuk memastikan proses pengiriman hingga ke alamat tujuan akhir berjalan dengan lancar dan sesuai standar layanan yang PT Awat jelaskan. Sekian pemaparan dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arina. Baik, terima kasih Erlin. Selanjutnya kita memasuki sisi dari pengurusan kepabeanannya. Nah, dokumen kepabeanan yang wajib disiapkan oleh PT Award Global Logistics Batam itu meliputi invoice, packing list, dan bill of lading. Nah, ketiga dokumen ini sangat penting untuk kelancaran proses pengiriman dan kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan. Selain itu, pemberitahuan impor barang atau PIB serta pemberitahuan ekspor barang juga harus disiapkan. Nah, dokumen-dokumen ini
diserahkan oleh customer yang kemudian selanjutnya akan dikelola atau ditindaklanjuti oleh PT Award Global Logistics Batam. Kemudian beberapa pihak yang terlibat dengan tugasnya masing-masing, seperti yang pertama customer. Nah, customer ini berperan untuk menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen kepabeanan. Mereka harus menyerahkan dokumen-dokumen tersebut seperti invoice, packing list, bill of lading, PIB untuk sebagai importer atau PEB untuk eksportir kepada perusahaan freight forwarding. Kemudian yang kedua, tim operasional PT Award Global Logistics atau yang di sini sebagai tim forwarding itu mengurus data pengiriman dan koordinasi pengangkutan. Mereka mengurus seluruh dokumen kepabeanan yang telah diserahkan oleh customer. Kemudian yang ketiga, tim dokumen atau kepabeanan. Nah, di sini tim ini mengurus semua dokumen bea cukai seperti PEB atau PIB yang sudah diserahkan oleh customer sebelumnya dan mereka berhubungan langsung dengan pihak bea cukai. Nah, seperti yang terlihat di layar, di sebelah kanan ada contoh pemberitahuan impor barang dan juga contoh pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Selanjutnya, menentukan HS code dan BTKI. Adapun beberapa tahapan identifikasi barang yang dilakukan oleh PT Award Global Logistics Batam itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu penerimaan informasi awal. Di sini pelanggan memberikan informasi awal mengenai barang yang akan dikirim, meliputi nama produknya, bahan atau material dari produk tersebut, spesifikasi teknisnya, dan juga fungsi dan kegunaan. Kemudian selanjutnya yakni verifikasi HS code dan BTKI. Meskipun HS code diberikan oleh pelanggan, tim ahli dari PT Award tetap melakukan verifikasi menyeluruh atau verifikasi ulang. Nah, meliputi yang pertama analisis oleh tim klasifikasi barang, kemudian selanjutnya pengecekan database BTKI terbaru. Nah, setelah itu sampailah di penyusunan dokumen. HS code menjadi bagian penting dari dokumen PEB dan juga PIB, karena kalau HS code-nya salah, maka barangnya akan mengalami masalah dalam pengirimannya seperti itu atau bahkan akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan klasifikasi barang, setidaknya itu ada 2 pihak yang berkepentingan, yaitu aparat DJBC dan importir atau PPJK. Dalam rangka pengimporan, importir atau PPJK memberitahukan sendiri jenis barang, klasifikasi, dan pembebanan impornya. Selanjutnya, DJBC yang akan meneliti dan menetapkan klasifikasi barang tersebut. Aparat DJBC diharuskan membuat uraian rinci yang menjelaskan dasar klasifikasi barang yang dimaksud. Dalam hal ini kita sebut sebagai nota penelitian klasifikasi barang. Nah, pembuatan nota penelitian klasifikasi barang tersebut diarahkan untuk menentukan ketentuan-ketentuan dasar mengklasifikasi barang sesuai HS atau BTKI. Nah, berikut seperti gambar di sebelah kanan, itu ada nota klasifikasi barang yang telah tim kami kerjakan. Di sini nama produknya adalah karton atau kardus bergelombang dengan berat 35 kg per piece dengan ukuran 120 dikali 210 cm yang digunakan sebagai kemasan. Telah kami dapati bahwasannya barang yang bersangkutan ini masuk ke dalam bagian 10 dalam BTKI atau buku tarif kepabeanan. Kemudian masuk pula di bab 8 dengan catatan nomor 1 bagian 10. Kemudian untuk uraian klasifikasinya, barang tersebut masuk ke dalam uraian pos 48.19 dan langsung masuk ke dalam pos tarif 4819 10.00. Dengan kesimpulannya, karton atau kardus bergelombang diklasifikasikan pada pos tarif 4819.10.00 dengan dasar hukum AS 1 dan 6 sesuai dengan catatan dan uraian pos. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan nilai pabean, bea masuk, dan juga PDRI. Di PT Award Global Logistics, perhitungan nilai pabean itu dilakukan dengan mengacu pada harga yang tercantum dalam invoice resmi dari customer. Data tersebut harus akurat, sesuai, dan konsisten dengan dokumen pendukung lainnya. Jika ditemukan adanya perbedaan harga antara invoice dan dokumen lain, maka pihak Award atau PT Award Global Logistics akan melakukan konfirmasi ulang kepada pelanggan untuk memastikan kebenarannya. Meskipun ada ketidaksesuaian, nilai pabean tetap akan dihitung berdasarkan data resmi yang diberikan oleh customer, karena hal tersebut menjadi dasar dalam proses kepabeanan dan pengurusan dokumen.
Nah, berikut itu adalah contoh kasus perhitungan nilai pabean yang dilakukan oleh PT Awad Global Logistics Batam. PT Awad Global Logistics Batam mengimpor karton untuk kemasan atau packaging dengan HS code 4819.10.00 sebanyak 3 kontainer 20 feet. Masing-masing kontainer berisi 180 karton dengan berat per karton adalah 35 kilogram. Harga yang telah disepakati dalam invoice yang diterbitkan oleh PT Green Polymer Corporation di Malaysia sebesar FOB USD 0,55 per kilogram. Freight dari Malaysia ke Tanjung Priok per peti kemas sebesar 1.650 USD. Insurance ditutup di Indonesia sebesar 350 USD. Tarif biaya masuk 5%, BMAD 0%, PPN 11%, PPH 7,5%. Dengan kurs 1 USD. Nya adalah 13.000. Kemudian di sini kita diminta untuk menghitung total pungutan bea masuk, BMAD, dan PDRI yang harus dibayar oleh PT Awot. Seperti yang terlihat pada layar, kami telah menyelesaikan perhitungannya, maka didapatkan bea masuknya adalah 9.975.000, kemudian BMAD-nya adalah 0, kemudian PDRI-nya adalah 38.751.000. Dengan total pungutannya bea masuk ditambah dengan PDRI, maka didapatilah hasil 48.726.000 rupiah. Kemudian kita lanjut ke komponen nilai pabean. Nah, beberapa komponen yang dipakai atau yang digunakan oleh PT Awad Global Logistics itu berasal dari yang pertama harga barang yang berasal dari invoice. Harga barang ini merupakan nilai transaksi yang dibayar oleh pembeli. Kemudian berdasarkan ongkos kirim atau freight-nya, ini merupakan biaya pengangkutan dari negara asal ke tujuan. Kemudian yang terakhir itu adalah biaya asuransinya. Nah, ini adalah premi asuransi barang selama perjalanan. Nah, ketiga komponen ini dijumlahkan untuk mendapatkan nilai pabean yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk dan pajak impornya. Kemudian selanjutnya kebijakan asuransi dari PT Awad Global Logistics Batam. Nah, fokus utamanya adalah prioritas utama PT Awad adalah memastikan barang diterima dalam kondisi baik oleh penerima. Kemudian kebijakannya, PT Awad tidak menyediakan atau menangani pengurusan asuransi untuk pengiriman barang. Jadi dalam hal ini asuransi itu ditanggung penuh oleh customer. Selanjutnya tanggung jawab asuransi. Seluruh pengaturan dan tanggung jawab asuransi berada di tangan pelanggan atau customer. Pelanggan bebas memilih dan mengatur asuransi pengiriman sesuai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, nilai asuransi dalam nilai pabean. Jika barang kiriman dari luar negeri tidak disertai dokumen asuransi, maka nilai asuransi tidak dihitung dalam nilai pabean oleh PT Awad. Perusahaan hanya akan melaporkan nilai sesuai dokumen yang tersedia. Mungkin itu saja untuk sisi pengurusan kepabeanannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai pendekatan optimasi moda transportasi atau dari segi riset operasi bisnis. Baik, terima kasih Arina. Kita lanjut ke analisis pendekatan optimasi dalam memilih moda transportasi, khususnya pada sea freight dan juga air freight. Nah, di sini fokus utama kami adalah mengenai tiga faktor, yaitu pada biaya atau cost, waktu pengiriman atau time, dan keamanan barang atau safety. Nah, ketiga aspek ini menjadi pertimbangan utama dalam menentukan moda transportasi yang paling tepat untuk digunakan oleh PT Awad Global Logistics Batam. Nah, di mana dari segi biaya, pengiriman melalui laut cenderung lebih murah dibandingkan dengan pengiriman melalui udara. Untuk waktu pengiriman udara ini lebih cepat dibandingkan laut dengan estimasi 2-3 hari, sedangkan untuk sea freight itu sekitar 7 hari atau lebih. Dan untuk keamanan barang, pengiriman laut dengan kontainer penuh atau FCL lebih aman karena barang dikemas dalam satu wadah tertutup dan terkunci dari awal hingga tujuan. Next. Boleh next slide. Nah, kita lanjut ke untuk menentukan prioritas dari ketiga kriteria tadi, yaitu cost, safety, dan time, kami menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Nah, di sini kami bandingkan masing-masing kriteria secara berpasangan. Di sini bisa dilihat ada skala penilaian perbandingan, di mana intensitas kepentingan 1 yaitu sama penting, 3 sedikit lebih penting, 5 jelas lebih penting, 7 jauh lebih penting, 2, 4, dan 6
yaitu nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Nah, di sini ada matriks perbandingan berpasangan atau pairwise comparison matrix, di mana cost dibandingkan safety bernilai 7. Artinya, cost dianggap jauh lebih penting dibanding safety cost. Dibanding safety, cost dibanding time bernilai 5, artinya cost dianggap jelas lebih penting dibanding time. Lalu safety dibandingkan cost bernilai 0,42 0,1428571 atau 1/7, artinya safety 1/7 kali lebih penting dari cost. Safety dibandingkan time bernilai 0,333 atau 1/3, artinya safety 1/3 kali sedikit kurang penting dibanding time. Lalu ada time dibandingkan cost bernilai 0,2 atau 1/5, artinya time kurang penting dari cost. Time dibandingkan safety bernilai 3, artinya time sedikit lebih penting dari safety. Jadi dari metode AHP ini bisa membantu kita untuk mengubah pendapat subjektif menjadi angka yang bisa dianalisis secara objektif. Boleh next slide? Nah, setelah diolah, hasilnya menunjukkan bahwa biaya jadi pertimbangan paling dominan dengan bobot 72,35%. Artinya, PT Awad sangat memprioritaskan efisiensi biaya. Di rank kedua, itu ada waktu pengiriman dengan 19%, dan terakhir ada safety yang hanya 8%. Ini cukup masuk akal mengingat jenis barang dan volume pengiriman mungkin lebih cocok untuk pendekatan yang lebih ekonomis. Boleh next slide? Setelah itu agar hasil ini lebih valid, kita lakukan uji konsistensi. Boleh slide selanjutnya. Oke. Nah, nilai konsistensi rasio itu yang hanya 0,00567 yang dimana itu masih di bawah ambang batas 0,1. Ini menunjukkan bahwa penilaian pairwise antara kriteria bersifat konsisten dan dapat diterima. Dengan demikian, bobot prioritas yang telah dihitung dapat digunakan secara valid dalam pengambilan keputusan yang logis. Boleh next slide? Kita masuk ke perbandingan moda berdasarkan masing-masing kriteria, yaitu biaya, safety, dan time. Nah, dari segi biaya, Sea Freight jauh lebih unggul dengan bobot 75%. Hal ini menegaskan kalau pengiriman lewat laut lebih ekonomis. Untuk keamanan, Sea Freight kembali lagi menjadi lebih unggul daripada Air Freight, terutama dengan kontainer penuh FCL yang lebih minim risiko. Boleh next slide? Dan yang terakhir untuk kriteria waktu, Air Freight lebih unggul dengan 87,5%, sehingga menunjukkan bahwa moda transportasi udara memiliki kecepatan pengiriman yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Sea Freight, yang hanya memiliki bobot 12,5%. Nah, kalau kita gabungkan semua kriteria tadi, maka Sea Freight menjadi moda yang paling disarankan dengan total bobot 63,6%. Sehingga walaupun tidak secepat moda udara, secara keseluruhan moda laut tetap lebih optimal untuk PT Awad Logistik gunakan, khususnya dari segi biaya dan keamanan. Boleh next slide? Setelah moda ditentukan, tahap berikutnya adalah optimasi rute PT Awad. Nah, di PT Awad ini sudah punya sistem database dari tim sales procurement. Informasi seperti jadwal dan rute tersedia dan akan digunakan oleh tim operasional. Nah, jika ada perubahan jadwal atau kendala, dilakukan koordinasi ulang secara cepat dan bisa langsung melalui vendor juga. Dan pelanggan juga dikabari untuk menjaga transparansi informasi. Boleh next slide? Selanjutnya, optimasi pengiriman barang. Tentunya dalam proses pengiriman itu terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti resiko barang rusak atau barang hilang. Ada pula ketidaksesuaian barang pada tiap
perpindahan yang seharusnya dari gudang, pelabuhan, kemudian ke pelanggan. Nah, solusi yang ditawarkan oleh PT Awet ini sederhana namun sangat efektif untuk menjaga bukti jika terjadi klaim kerusakan. Yaitu mereka melakukan dokumentasi berupa foto di setiap tahap perpindahan. Foto sebagai bukti kondisi barang diterima dalam keadaan baik, dan jika barang rusak saat diterima, eh, klaim ganti rugi bisa dibuktikan jika dokumentasi memadai. Adapun peran tim logistik dalam meningkatkan kecepatan dan akurasi pengiriman barang, yang pertama, koordinasi dengan agen dan mitra terkait jadwal dan posisi barang, pemantauan aktif status barang meskipun barang sudah di tangan pihak ketiga, kemudian memberikan informasi akurat dan terkini kepada pelanggan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan layanan. Boleh next slide? Selanjutnya kita ke metode jaringan dalam proyek pengiriman barang. Di sini kita harus memahami pentingnya tahapan operasional yang berurutan dan paralel. Apa bedanya? Aktivitas pada proses pengiriman barang yang berurutan itu adalah kegiatan yang harus selesai duluan sebelum dimulai. Jadi harus kegiatan ini harus selesai dulu baru bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Ada pula yang paralel yaitu bisa dilakukan secara bersamaan. Contohnya booking kontainer bisa dilakukan lebih dulu sambil menyiapkan dokumen. Pengiriman bisa lebih fleksibel dengan melakukan booking kontainer terlebih dahulu dan melengkapi data VGM dan dokumen lainnya sebelum melanjutkan ke proses pembuatan BL dan dokumen ekspor lainnya. Nah, menurut berdasarkan informasi dari hasil wawancara kami kemarin, adapun tahapan pengiriman barang yang paling krusial yaitu pada proses custom clearance di Batam. Nah, di Batam sendiri itu waktunya sangat ketat, di mana dokumen harus selesai sebelum pukul 8 malam. Jika tidak dikirimkan pada jam tersebut, maka barang juga tidak dapat diberangkatkan pada hari itu juga. Akibatnya pengiriman harus ditunda hingga hari berikutnya, atau dokumen BL terpaksa dibatalkan karena dokumen ekspor yang diperlukan tidak tersedia. Jadi pada proses custom clearance ini betul-betul jadi titik perhatian dalam seluruh alur pengiriman. Next akan dijelaskan oleh rekan saya Haya Nabila. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil pembahasan sebelumnya. Yang pertama itu kesimpulan untuk mata kuliah freight forwarding. Nah, di sini PT Awet Global Logistics itu merupakan perusahaan logistik terintegrasi yang melayani pengiriman internasional udara, laut, multimoda, hingga charter, serta dukungan asuransi dan dokumen kepabeanan. Pemilihan moda transportasinya itu disesuaikan berdasarkan jenis barang, kebutuhan pelanggan, serta efisiensi biaya dengan rute transit Singapura sebagai jalur unggulannya. Perusahaan memiliki komitmen untuk memberikan layanan yang adaptif, aman, dan efisien guna mendukung kelancaran ekspor-impor serta kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kesimpulan untuk mata kuliah kepabeanan, yaitu hasil perhitungan pungutan kepabeanan PT Awet menunjukkan bahwa total biaya sangat dipengaruhi oleh nilai impor sebagai basis PDRI atau pajak dalam rangka impor. Dari total pungutan 48.726.000 dengan bea masuknya 5%, itu menyumbang 9.975.000. Sedangkan PDRI yang terdiri dari PPN 11% dan PPH 7,5% menjadi komponen terbesar dengan 38.751.000. Hal ini menegaskan pentingnya akurasi perhitungan nilai impor karena berdampak langsung pada besarnya PPN dan PPH sebagai bagian dominan dari total kewajiban kepabeanan. Terakhir itu kesimpulan untuk mata kuliah riset operasi bisnis. Hasil analisis menggunakan AHP itu menunjukkan bahwa biaya adalah kriteria paling dominan dalam pemilihan moda transportasi dengan bobot 0,72 atau 72%, diikuti dengan kecepatan dan terakhir itu keamanan. Sea Freight mendapat total skor tertinggi yaitu 0,63 dibandingkan dengan Air Freight yang mendapat skor 0,36 karena lebih ekonomis dan aman meski lebih lambat. Dengan demikian, Sea Freight direkomendasikan sebagai pilihan terbaik
untuk mendukung distribusi perusahaan, mengoptimalkan efisiensi biaya, dan menjaga keamanan barang. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai strategi pengiriman barang, pengurusan kepabeanan, serta pendekatan optimasi moda transportasi di PT Award Global Logistik Batam. Melalui kegiatan Project Based Learning atau PBL ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih aplikatif mengenai proses logistik dan kepabeanan di dunia industri, sekaligus mengintegrasikan pembelajaran dari 3 mata kuliah tersebut. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan dan penyampaian materi ini. Kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata maupun perbuatan dalam presentasi ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas waktunya, Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.